Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa Berita TV-mu kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Di antaranya ada KPK menggandeng sekretaris daerah karena intervensi dari DPRD. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun 15 sentra bisnis kelautan. Dan persiapan untuk menyaksikan fenomena gerhana matahari total. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TV-mu selengkapnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendampingi 3 pemerintah daerah untuk mengawal pengelolaan APBD dan perizinan sumber daya alam serta proses pengadaan barang yang transparan dan terbuka. Hal ini dilakukan karena seringnya terjadi intervensi oleh DPRD. Pada Kamis 11 Februari 2016, 3 pemerintah daerah yakni Pemprov Sumatera Utara, Riau, dan Banten mendapat giliran pertama untuk dibekali pengelolaan APBD dan perizinan sumber daya alam serta proses pengadaan barang yang transparan dan terbuka oleh KPK. Hal ini dilakukan karena seringnya intervensi pihak legislatif kepada eksekutif. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan pengawalan dilakukan terhadap 3 Pemda tersebut karena seringkali mendapat intervensi dari anggota DPRD. Tidak heran ada kepala daerah yang mengadu ke KPK karena disandra oleh DPRD ketika tidak mau mengikuti kemauannya. Lebih lanjut, Pahala memaparkan intervensi juga dilakukan untuk mengusulkan sesuatu yang belum diperlukan atau mengusulkan bukan di daerah yang menjadi prioritas. Yang kita khawatir lagi, intervensi yang memaksakan kegiatan yang sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan. Karena dia kenal rekanannya bisa bikin produk A, dia paksakan harus ada kegiatan produk A. Dan itu nanti kalau tidak di-oke, lantas disandera di belakang. Meski begitu, disinggung seperti apa bentuk intervensi nyata yang sering terjadi di daerah, tak satu sekda pun yang mau berkomentar. Namun Sekda Sumatera Utara membenarkan jika setiap anggaran memerlukan persetujuan dari legislatif atau DPRD. Sesungguhnya kan APBD ini merupakan agenda yang disepakati oleh eksekutif dan legislatif. Oleh maka sebab itu ini harus terkawal. Kenapa? Agar prioritas pembangunan itu nanti betul-betul memang untuk kepentingan masyarakat. Dan inilah yang akan kita musyawarahkan bersama agar dia fokus kepada prioritas yang lebih diutamakan untuk pemerintah daerah. Dengan pertemuan ini, mereka yakin kerjasama dengan KPK maka akan membuat provinsinya bisa menjadi lebih baik lagi demi kesejahteraan rakyat. Mereka juga yakin dengan kerjasama dengan KPK bisa mengurangi tingkat korupsi di daerahnya. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengajak BUMN dan kalangan perbankan nasional menggarap pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan. KKP menyediakan dana 305 miliar rupiah untuk 15 wilayah tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di 15 lokasi. Ke-15 lokasi ini antara lain meliputi Pulau Simeluwe, Natuna, Mentawai, dan Nunukan. Sedang di bagian timur Indonesia, KKP membidik wilayah antara lain Biak Numfor, Tual, Merauke, dan Timika. Melalui pembangunan sentra bisnis ini, KKP berharap pertumbuhan ekonomi di wilayah pinggiran kian membaik. Demi tujuan yang satu ini, KKP menyediakan anggaran sekitar 305 miliar rupiah melalui APBN dan dana alokasi khusus. Susi menjelaskan, dana ini akan dialokasikan untuk pengadaan sarana pengolahan dan penunjang gudang beku terintegrasi, pengadaan kapal penangkap ikan ukuran 3 sampai dengan 10 gross tonnage, dan speedboat patroli kelompok masyarakat pengawas. Selain itu, dana ini digunakan juga untuk pengadaan peralatan pengolahan, pemasaran hasil perikanan, dan pembangunan sarana dan prasarana unit pembudidaya rakyat.
Dana pun akan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka konservasi sumber daya ikan, tambatan perahu, air bersih, instalasi BBM dan listrik, pabrik es kecil, dermaga dan single cold storage. Demi suksesnya program ini, Susi meminta dukungan dan kerjasama BUMN terkait dan perbankan nasional. Tim TVMU memberitakan. Kementerian Pertanian melakukan fokus ulang dengan memangkas beberapa pos anggaran. Anggaran ini ditujukan untuk program peningkatan produksi pangan. Kementerian Pertanian melakukan refocusing anggaran sebesar 4,3 triliun rupiah dalam pagu anggaran sebesar 31,5 triliun rupiah. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Program yang kurang produktif seperti seminar, rehabilitasi bangunan, membeli mobil dan semua yang tidak berhubungan dengan peningkatan produksi pertanian akan dipangkas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan dana pengalihan digunakan untuk kegiatan yang memiliki daya ungkit lebih besar terhadap peningkatan produksi pangan, yaitu penyediaan benih dan alat tanam, penambahan alat dan mesin pertanian, peningkatan indukan sapi dan pengembangan embung, dam serta parit. Pada tahun 2015 hingga 2019, Kementerian Pertanian akan fokus pada percepatan pencapaian swasembada dan peningkatan produksi 11 komoditas pangan strategis. 11 komoditas pangan strategis yang sedang menjadi fokus kementerian yaitu padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, sapi, gula, kakap, karet, kelapa sawit, dan kopi. Menurut perhitungan, ke-11 komoditas tersebut memiliki nilai ekonomi yang mampu berkontribusi dalam perekonomian nasional sebesar lebih dari 700 triliun rupiah. Tanaman padi menjadi penyumbang devisa negara terbesar yang nilai ekspornya mencapai 359 triliun rupiah lebih. Selain itu, Kementerian Pertanian juga akan melakukan pengalihan anggaran pada pembelian alat mesin pertanian. Tahun ini rencananya Kementan akan menyediakan alat mesin pertanian sebanyak 100.000 unit yang sebelumnya pada 2014 hanya 4.000 unit. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. PT Pertamina Persero berminat ambil bagian dalam kepemilikan saham di Blok Masela, Maluku. Namun Pertamina masih tetap menunggu putusan dari pemerintah. Blok Masela, Maluku sungguh menggiurkan buat PT Pertamina. Perusahaan minyak plat merah ini pun berminat menanam saham kepemilikannya di kawasan tambang gas ini. Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto menyebutkan pihaknya ingin terlibat setidaknya 10-20% saham di Blok Masela. Saat ini pihaknya menunggu keputusan pemerintah terkait pembagian saham ini. Namun, Dwi belum yakin bagaimana keputusan pemerintah terkait pembagian tingkat keikutsertaan sebesar 10%. Dwi menyebut, apabila pemerintah memutuskan untuk memberikan 10% tersebut kepada daerah, maka pihaknya tetap akan mengupayakan 10-20% bagian lainnya. Dwi menambahkan, hingga saat ini pemerintah juga belum mengambil keputusan terkait pembangunan fasilitas pengolahan gas, apakah di darat atau di laut. Untuk itu, lanjut Dwi, Pertamina masih menanti keputusan pemerintah terlebih dahulu. Pendapat senada juga pernah disampaikan Menteri SDM Sudirman Said, menegaskan keputusan soal pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat onshore ataupun di laut offshore sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, fenomena gerhana matahari total di bulan Maret akan berpotensi meningkatkan pariwisata di Indonesia. Berita selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVMU. Sejumlah wilayah di Indonesia akan mengalami gerhana matahari total pada 9 Maret mendatang.
Gerhana matahari total ini diprediksi akan terjadi di 11 wilayah di Indonesia. Indonesia akan mengalami 2 kali gerhana matahari. Yang pertama akan terjadi pada 9 Maret mendatang, sedangkan yang kedua kalinya akan terjadi 1 September mendatang. Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Andi Eka Sakya, gerhana matahari total yang terjadi 9 Maret mendatang merupakan kejadian langka. Sebab hanya 11 wilayah di Indonesia yang akan dilalui. Sudah istilahnya masyarakat sudah tahu bahwa nanti di Indonesia ini kita mengalami ada 2 gerhana matahari, 9 Maret dan 1 September. Ya. Nah, untuk yang 9 Maret ini kesempatan yang sangat langka sekali karena yang dilalui hanya Indonesia saja. Oleh karenanya, kesempatan ini kebetulan BMKG mempunyai 179 stasiun dan diantaranya di daerah-daerah yang dilewati itu termasuk juga stasiun-stasiun geofisika. Selain itu, Andi pun menjelaskan gerhana matahari total ini akan berlangsung sekitar pukul 6 hingga 8 pagi dan berbeda di setiap wilayah. Menurutnya, sebenarnya tidak berbahaya jika masyarakat ingin melihat fenomena gerhana matahari total ini. Hanya saja jangan melihat langsung saat terjadi gerhana matahari sebagian karena dapat merusak retina mata. Mungkin dapat disiasati dengan menggunakan kacamata polaroid untuk mengantisipasi efek yang buruk pada mata saat melihat gerhana matahari total. Noviani Nuraini, Fikri memberitakan dari Jakarta. Gerhana matahari total yang akan terjadi Maret mendatang berpotensi meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata. Hal ini terbukti dari banyaknya turis mancanegara yang berwisata di Indonesia untuk menikmati fenomena alam yang langka ini. Gerhana matahari total yang akan terjadi 9 Maret mendatang merupakan fenomena yang langka. Sebab ini terjadi hanya 350 tahun sekali dan hanya terjadi di 11 wilayah di Indonesia. Melihat fenomena ini, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Andi Eka Sakya mengatakan, fenomena langka ini bisa menjadi daya tarik untuk sektor wisata di wilayah-wilayah yang akan dilalui gerhana matahari total. Terbukti hotel-hotel di beberapa wilayah tersebut sudah dipenuhi turis. Akan ramai sekali dan saya dengar sekarang ini hotel-hotel di sana itu sudah penuh. Saya kebetulan mau pindah dari Palu ke Tanjung Pandan, habis tiketnya sudah. Di samping itu menurut Andi, fenomena langka ini memang harus disaksikan. Sebab ini merupakan gejala yang langka dan masyarakat dapat melihat proses terjadinya gerhana matahari total secara langsung. Andi pun menjelaskan, fenomena gerhana matahari sebagian akan berlangsung selama 2 jam, sedangkan gerhana matahari total akan berlangsung selama kurang lebih 4 menit. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Jakarta akan mengalami puncak musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Puncak musim hujan ini diprediksikan akan terjadi sampai pertengahan Februari mendatang. Jakarta sudah memasuki puncak musim hujan tahun ini dengan intensitas yang cukup tinggi. Puncak musim hujan akan berlangsung hingga pertengahan Februari mendatang, di mana di wilayah Jakarta akan sering mengalami hujan deras. Namun intensitas hujan tahun ini jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kepala BMKG Andi Eka Sakya mengatakan, BMKG telah memberikan peringatan dini pada 6 Februari kemarin. Dan sejak 10 Februari kemarin, BMKG telah memberikan seruan dingin, di mana pada pertengahan Februari ini, Jakarta akan mengalami hujan yang cukup deras. Memasuki puncak musim hujan sampai pada pertengahan Februari. Dan kita juga sudah membuat peringatan dini lah mulai tanggal 6 Februari kemarin, terutama berkaitan dengan fenomena yang kita sebut seruak dingin, yang kita lihat tanggal 10 itu indeksnya sudah lebih dari 10 dan itu berarti pertanda bahwa kita akan mengalami hujan deras pada tanggal-tanggal 3 hari sesudah itu dan kita bisa melihat itu. Selain itu berkaitan dengan banjir, menurut Andi bukan masalah hujan deras atau kiriman aliran dari Bogor saja yang mengakibatkan banjir di Jakarta. Sebab daya resapan Jakarta yang hanya 20% yang menjadi masalah. Sebaiknya pemerintah segera membuat biopori
sumur-sumur resapan dan menyerukan masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai atau got, sehingga daya resapannya lebih baik dan Jakarta bisa terhindar dari banjir saat musim hujan. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat bencana banjir pada 2016 menurun 43% dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu. BNPB memprediksi El Nino masih berpengaruh pada musim hujan tahun ini hingga bulan Maret. Diperkirakan bencana banjir dan longsor tidak separah tahun lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memprediksikan El Nino di Indonesia masih berpengaruh hingga Maret mendatang, sehingga musim hujan yang terjadi di Indonesia terlambat dan tidak merata. Hal ini mengakibatkan bencana pada awal tahun ini mengalami penurunan. Meski demikian, BNPB juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada karena potensi banjir dan longsor masih terjadi pada Februari tahun ini. Berdasarkan pemantauan BMKG, yang memprediksi curah hujan masih terjadi tinggi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Intensitas hujan kali ini diprediksi 300 mm. Mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor, yang sekitar 41 juta jiwa masyarakat tinggal dan terpapar langsung oleh ancaman longsor tadi, maka salah satu pendekatan adalah bagaimana masyarakat bisa mengenali diri sendiri, mengenali lingkungan sekitarnya dengan keluarga, sehingga mereka bisa mencermati dan melakukan langkah-langkah antisipasi ketika ancaman tadi ada. Kepala Pusat Data Informasi BNPB Sutopo Purwonugroho menambahkan, untuk bencana di Jakarta saat ini belum terjadi secara signifikan. Oleh karenanya masyarakat diminta waspada dan mempersiapkan jika terjadi banjir. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jenazah almarhum Mayor Penerbang Ivi Safatillah pilot pesawat Super Tucano TT3108 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Sementara Sersan Mayor Saiful Arif Rahman, kopilot sekaligus juru mesin udara pesawat latih militer Super Tucano, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kota Malang, Jawa Timur. Upacara pemakaman dipimpin Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsikal Pertama TNI Wahyu Ajaya dan sejumlah jajaran petinggi Akademi Angkatan Udara serta keluarga almarhum tampak mengantar kepergian almarhum dari rumah duka di Jalan Perintis Kemerdekaan Pandean Umbul Harjo, Yogyakarta. Atas permintaan istri, Mayor Penerbang Ivi Safatillah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Menurut salah satu kerabat, Anto, almarhum dikenal sebagai sosok yang ramah, berperilaku baik terhadap keluarga sendiri maupun keluarga istrinya. Dia ramah, dari keluarga pihak laki juga baik sekali, dan keluarga dari pihak perempuan juga baik sekali, dan semuanya sangat dekat lah dari keluarga dari pihak istri juga. Almarhum Mayor Penerbang Ivi Safatillah meninggalkan seorang istri, Diana Fitri, yang telah hamil 8 bulan dan 2 putra berusia 5 tahun dan 2 tahun. Atika, Pram dan Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, berita menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Berita TV. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kunjungan Muslim College dari London, Inggris. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengenal dan mengetahui kehidupan Muslim di Indonesia. Kunjungan ini diterima langsung Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas. Dalam kunjungannya ini,
Muslim College dari London, Inggris ingin mengetahui kehidupan Muslim di tanah air dalam menghadapi keberagaman agama dan budaya. Ternyata, Muhammadiyah menjelaskan bagaimana Muslim di Indonesia sangat bertoleransi dalam kehidupannya. Terbukti dengan adanya beberapa pemimpin non-Muslim yang memimpin sejumlah daerah di Indonesia. Faisal Hamed selaku dosen senior dari Muslim College mengatakan, mereka sangat salut dengan kehidupan Muslim di Indonesia yang mampu bertoleransi dengan agama lain. Di samping itu, Muslim College sebagai salah satu Muslim minoritas di Inggris ingin mengajak Muhammadiyah sebagai salah satu Muslim terbesar di Indonesia untuk menjaga perjuangan dan identitas Muslim tetap hidup dengan berbagai cara. But yes, I think the work of Muhammadiyah, it's as an organization and as fighting for Muslim causes, valid ones, is important, and we can take inspiration from that. Faisal pun menambahkan, rencananya Muslim College ingin mengirimkan pengajar dan siswanya ke Indonesia untuk bertukar pikiran mengenai kehidupan sebagai Muslim. Selain itu juga, agar dapat membantu pengajar dan siswa di Indonesia agar lancar berbahasa Inggris, mengingat adanya persaingan di era maya seperti saat ini. Noviani Nuraini, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Eksistensi busana muslim di dunia mode semakin diperhitungkan karena prospek bisnis busana muslim saat ini juga sangat menjanjikan. Tidak terkecuali perancang busana muslim yang kian hari memenuhi kebutuhan busana syar'i sesuai dengan kaidah Islam. Satu dekade belakangan, prospek bisnis busana muslim amat menjanjikan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, perkembangan bisnis hijab sangat pesat, terutama busana syar'i yang tetap elegan dipakai beraktivitas para wanita-wanita karir saat ini. Kebutuhan untuk tampil lebih syar'i membuat para perancang busana muslim semakin kreatif untuk merancang busana muslim syar'i sesuai kaidah Islam yang tertutup, tidak menerawang dan longgar. Namun di sisi lain, modern dan berkelas juga tetap dikedepankan. Peragaan yang ditampilkan para perancang busana muslim syar'i saat ini banyak mengeluarkan dengan desain sederhana, polos dan dengan warna pastel yang tidak menarik perhatian. Kesan mewah yang ditampilkan adalah dibubuhkannya bordiran dan batu berlian di setiap detailnya. Dengan banyaknya desain busana muslim yang syar'i dan tetap modern seperti saat ini, kian hari banyak juga perempuan-perempuan muslimah yang tampil anggun dengan busana muslimnya. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, berikut ini akan kami hadirkan sejumlah berita internasional yang telah kami rangkum dalam Kilas Internasional. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Boy Ritya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa perusahaan properti sepanjang 2016 berlalu.